Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadila RH dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Matematika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peramalan permintaan. Baik, langsung saja ke videonya. Peramalan permintaan merupakan suatu proses memperkirakan dan memprediksi permintaan konsumen terhadap suatu produk atau layanan selama periode waktu mendatang. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan manajemen inventaris, produksi, dan pemasaran yang lebih baik. Peramalan permintaan bertujuan untuk memprediksi kebutuhan produk atau layanan di masa depan guna mendukung pengambilan keputusan strategis dan operasional. Hal ini membantu perencanaan produksi, pengelolaan persediaan, dan efisiensi biaya dengan menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Selain itu, peramalan mempermudah penyesuaian terhadap tren pasar, perencanaan ekspansi, serta memastikan ketersediaan produk demi meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan pendekatan kuantitatif atau kualitatif, peramalan menjadi alat penting di berbagai industri untuk tetap kompetitif dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pasar. Peramalan memainkan peranan yang penting antara lain penjadwalan sumber daya yang tersedia, penyediaan sumber daya tambahan, dan penentuan sumber daya yang diinginkan. Penjadwalan sumber daya yang tersedia merupakan penggunaan sumber daya yang efisien, memerlukan penjadwalan produksi, transportasi, kas, personalia, dan sebagainya. Untuk penyediaan sumber daya tambahan merupakan waktu tenggang atau lead time untuk memperoleh bahan baku, menerima pekerjaan baru, atau membeli mesin dan peralatan dapat berkisar antara beberapa hari sampai beberapa tahun. Peramalan diperlukan untuk menentukan kebutuhan sumber daya di masa mendatang. Penentuan sumber daya yang diinginkan merupakan setiap organisasi harus menentukan sumber daya yang diinginkan dimiliki dalam jangka panjang. Keputusan semacam itu bergantung pada kesempatan pasar, faktor-faktor lingkungan, dan pengembangan internal dari sumber daya finansial, manusia, produk, dan teknologis. Semua penentuan ini memerlukan ramalan yang baik dan manajer dapat menafsirkan perkiraan serta membuat keputusan yang tepat. Jenis-jenis peramalan. Terdapat 3 jenis peramalan. Yang pertama, peramalan jangka panjang. Kedua, peramalan jangka menengah. Yang ketiga, peramalan jangka pendek. Peramalan jangka panjang meliputi waktu yang lebih panjang dari 18 bulan. Seperti contohnya, peramalan yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan penanaman modal, merencanakan fasilitas, dan merencanakan kegiatan lead bank. Yang kedua, peramalan jangka menengah meliputi waktu antara 3 sampai 18 bulan, seperti contohnya peramalan untuk merencanakan penjualan, merencanakan produksi, dan merencanakan tenaga kerja tidak tetap. Yang terakhir, perencanaan jangka pendek meliputi jangka waktu kurang dari 3 bulan, contohnya peramalan dalam keterkaitannya dengan merencanakan pembelian material, membuat jadwal kerja, dan menugaskan karyawan. Pendekatan dalam peramalan. Terdapat 2 pendekatan dalam peramalan. Yang pertama, peramalan kuantitatif dan peramalan kualitatif. Peramalan kuantitatif menggunakan model matematis yang beragam dengan data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Sedangkan peramalan kualitatif menggabungkan faktor seperti intuisi, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai pengambil keputusan untuk meramal. Peramalan yang akurat akan berguna untuk yang pertama, menentukan hal-hal apa yang dibutuhkan untuk perluasan pabrik, misalnya penambahan kapasitas bahan baku dan sumber daya lainnya. Yang kedua, menentukan perencanaan lanjutan bagi produk-produk
yang ada untuk dikerjakan dengan fasilitas yang ada. Yang ketiga, menentukan penjadwalan jangka pendek produk-produk yang ada untuk dikerjakan berdasarkan peralatan yang ada, sehingga menghasilkan efisiensi penggunaan peralatan yang ada. Metode peramalan rata-rata bergerak. Metode peramalan yang menggunakan rata-rata periode terakhir data untuk meramalkan periode berikutnya. Exponential smoothing, metode peramalan kuantitatif yang digunakan untuk memprediksi data masa depan berdasarkan data historis dengan memberikan bobot yang semakin menurun. Rata-rata bergerak tertimbang, teknik analisis data yang digunakan untuk memprediksi nilai masa depan berdasarkan data historis. Variasi musim pada data, pergerakan yang reguler, baik meningkat atau menurun dalam kurun waktu tertentu. Regresi linier, menggambarkan sebab akibat antara variabel yang diramalkan dengan variabel lain yang dianggap berpengaruh. Trend linier, memprediksi nilai di masa depan berdasarkan hubungan linier antara variabel waktu dan variabel yang diamati. Pola data dalam peramalan permintaan. Yang pertama, pola horizontal, pola di mana data permintaan cenderung stabil atau berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang konstan sepanjang waktu, tanpa menunjukkan tren naik atau turun yang signifikan. Yang kedua, pola siklis, pola di mana data permintaan mengalami fluktuasi yang teratur dalam periode waktu yang lebih panjang, biasanya mencerminkan pengaruh ekonomi atau faktor eksternal lainnya. Yang ketiga, pola tren, pola di mana data permintaan menunjukkan perubahan yang konsisten ke arah tertentu, baik meningkat atau menurun dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir, pola musiman, pola di mana data permintaan berulang secara teratur dalam periode waktu tertentu, biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti musim, kebiasaan konsumen, atau peristiwa tertentu. Kriteria penting dalam peramalan ada 3. Yang pertama, akurasi. Akurasi dari suatu hasil peramalan diukur dengan hasil kebiasaan dan kekonsistensian peramalan tersebut. Hasil peramalan dikatakan bias bila peramalan tersebut terlalu tinggi atau rendah dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Hasil peramalan dikatakan konsisten bila besarnya kesalahan peramalan relatif kecil. Keakuratan dari hasil peramalan ini berperan penting dalam menyeimbangkan persediaan yang ideal. Yang kedua, biaya. Biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan tergantung dari jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Ketiga faktor pemicu biaya tersebut akan mempengaruhi berapa banyak data yang dibutuhkan, bagaimana pengolahan datanya, bagaimana penyimpanan datanya, dan siapa tenaga ahli yang diperbantukan. Yang ketiga ada kemudahan. Penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Akan sia-sia jika memakai metode yang canggih tetapi tidak dapat diaplikasikan pada sistem perusahaan karena keterbatasan dana, sumber daya, manusia, maupun peralatan teknologi. Langkah peramalan permintaan. Yang pertama, menetapkan tujuan peramalan. Yang kedua, memilih unsur yang akan diramalkan. Yang ketiga, menentukan horizon waktu peramalan. Yang keempat, memilih jenis model peramalan. Yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan peramalan. Yang keenam, membuat peramalan. Yang terakhir, memvalidasi dan menerapkan hasil peramalan. Di sini kita akan membahas satu contoh kasus pada peramalan permintaan. Data masa lalu untuk permintaan produk AC 3PK bervariasi acak selama 12 bulan terlihat pada tabel berikut. Bila digunakan metode regresi, hitunglah berapa perkiraan periode ke-13.
untuk penyelesaiannya, mari sama-sama kita melihat tabel permintaan produk AC3PK selama 12 bulan. Di bulan pertama sebanyak 199 permintaan. Di bulan kedua 202 permintaan. Pada bulan ketiga 199 permintaan. Di bulan keempat 208 permintaan hingga di bulan 12 sebanyak 233 permintaan. Nah, kita misalkan bulan itu sebagai variabel X dan permintaan itu sebagai variabel Y. Yang kita butuhkan yaitu X pangkat 2 dan X dikali Y. X pangkat 2 atau X kuadrat kita mendapatkan hasilnya itu 1, 4, 9, 16 hingga 144. Dan X dikali Y kita mendapatkan hasil 199, 404, 597, 832 hingga 2796. Nah, untuk metode regresi rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Untuk nilai A sama B kita belum menemukan, maka perlu kita cari dengan rumus B sama dengan M atau nilai keseluruhan dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi M dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Maka 12 dikali 17.030 dikurang 78 dikali 2.553 dibagi 12 dikali 650 dikurang 78 dikuadratkan menghasilkan 3,045 untuk nilai B. Setelah kita mendapatkan nilai B, kita dapat mencari nilai A dengan rumus sigma Y dibagi N dikurang B dikali sigma X dibagi N sama dengan 2553 dibagi 12 dikurang 3,045 dikali 78 dibagi 12 menghasilkan 192,26. Setelah kita mendapatkan nilai A dan B, kita kembali lagi dengan rumus metode regresi yang dimana Y sama dengan A ditambah B X. Untuk nilai X-nya itu merupakan perkiraan periode ke-13. Nah, maka Y sama dengan 192,26 ditambah 3,45 dikali 13 menghasilkan 232,54. Kita bulatkan menjadi 233. Maka perkiraan permintaan ke-13 sebanyak 233 unit. Demikianlah pemaparan materi kali ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk terus belajar, bertanya dan berbagi ilmu agar kita dapat tumbuh bersama. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya.